di sebuah kampung kecil di pinggiran Sumatera Barat ada satu rumah yang hingga sekarang tidak pernah dihuni lagi. Rumah itu milik seorang pria bernama Pak Darwis. Ia tinggal sendiri sejak istrinya meninggal secara misterius. Namun, yang membuat warga benar-benar takut bukan rumahnya, melainkan sumur tua di belakangnya. Karena menurut warga, lebih dari satu orang pernah hilang setelah mendekati sumur itu. Cerita dari Randy sekitar tahun 2010. Randy dan dua temannya Fikri dan Aldi sering nongkrong di dekat rumah kosong itu. Awalnya hanya iseng. Mereka tidak percaya cerita-cerita orang tua tentang hal mistis. Sampai suatu malam, mereka mendengar suara dari arah belakang rumah. Suara dari sumur. Malam itu sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara binatang. Tapi, dari arah sumur, terdengar suara seperti seseorang berbicara, pelan tidak jelas. Seperti berbisik dari dalam tanah. Fikri mencoba mendekat. Sementara Randy dan Aldi masih di depan rumah. Beberapa detik kemudian, Fikri memanggil, "Woi, sini deh." Nada suaranya aneh, tidak seperti biasanya. Saat Randy dan Aldi sampai di belakang rumah, mereka melihat Fikri berdiri tepat di samping sumur, diam menatap ke dalam. Randy memanggilnya, tidak ada respon. Aldi menepuk bahunya. Fikri langsung menoleh, matanya merah, wajahnya pucat, dan dia berkata pelan, "Ada orang di bawah." Mereka mencoba melihat ke dalam sumur. Gelap sangat dalam, tapi tidak ada apa-apa. Saat itu, suasana mulai terasa tidak wajar. Udara dingin dan bau seperti tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Tiba-tiba, Fikri tertawa kecil pelan. Lalu berkata, dia sendirian. Kejadian malam itu tanpa peringatan, Fikri melangkah naik ke bibir sumur. Randy panik, ia langsung menarik Fikri. Tapi anehnya, tenaga Fikri menjadi sangat kuat. Tidak seperti biasanya. Fikri berusaha menjatuhkan diri ke dalam. Sambil terus berbisik, dia manggil dengan susah payah. Randy dan Aldi berhasil menarik Fikri menjauh. Mereka langsung membawa Fikri pulang. Sepanjang jalan, Fikri hanya diam. Sesekali tersenyum sendiri. Setelah kejadian sejak malam itu, Fikri berubah. Ia sering melamun, tidak mau berbicara. Dan setiap malam, ia keluar rumah tanpa izin. Suatu malam, keluarganya mengikuti. Dan mereka menemukan Fikri berdiri di depan rumah Pak Darwis, menatap ke arah sumur. Beberapa hari kemudian, Fikri hilang, tidak pulang. Warga melakukan pencarian, dan akhirnya mereka menemukan sesuatu di dalam sumur. Bukan tubuh Fikri, tapi bau menyengat yang sangat kuat. Dan air sumur yang tiba-tiba menjadi keruh dan kehitaman. Cerita lama terungkap. Dulu sumur itu bukan sekadar sumur, itu adalah tempat pembuangan. Pada masa konflik lama di daerah itu, beberapa orang dibunuh diam-diam. Dan jasad mereka dibuang ke dalam sumur itu. Termasuk istri Pak Darwis sendiri. Pak Darwis sendiri ditemukan meninggal di rumah itu dalam keadaan aneh. Tubuhnya kering dan wajahnya seperti ketakutan luar biasa. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Setelah kejadian Fikri, tidak ada lagi warga yang berani mendekati sumur itu, tapi cerita tidak berhenti di sana. Beberapa warga masih mengaku. Kadang saat malam mereka mendengar suara dari arah kebun. Suara seseorang memanggil nama mereka, pelan, seperti dari dalam tanah.